Jadi sama ketika doa itu ibadah, sholat itu juga ibadah. Jadi jangan ada yang hadir ini tanya, aku sholat itu sampai kapan ya? Sampai kapan kira-kira jawaban? Sampai mati, sampai ketemu malaikat Israel. Nah, kita telah menyelesaikan alhamdulillah khatam pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini ialah malam-malam yang biasanya dilupakan oleh orang-orang yang lain karena fokus kepada 10 hari terakhir di malam ganjil. Pastinya kalau kita banyak mempelajari kajian-kajian, kita pasti akan tahu ada riwayat yang menjelaskan bahwa malam genap itu pernah menjadi malam Lailatul Qadar. Bahkan ketika turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada waktu itu terjadi pada 24 Ramadan. Selain riwayat yang mengatakan 17 Ramadan. Jadi maknanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan seperti itu supaya kita itu termotivasi selama 10 hari terakhir itu full kita mengejar malam Lailatul Qadar. Dan kemudian kenapa kita ini mencari malam Lailatul Qadar? Bukankah kita ini umat yang umurnya pendek? Nabi Muhammad SAW menyebutkan umurnya umatku, artinya waktu panennya umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati umur tersebut. Mulai kapan 60 sampai 70 ini? Kalau di dalam ilmu fikih tahawulat dijelaskan umurnya manusia, umatnya Rasulullah bermula dari 60 sampai 70 itu ketika turunnya Sultan Abdul Hamid yang kedua. Itu sudah masuk era fasa buis. Dari situlah bermula umurnya 60-70. Nah, sedikit yang melebihi itu. Jadi kalau kita lihat sekarang masih ada orang-orang yang 80 tahun umurnya, masih ada yang 90 tahun. Bahkan kita pernah diminta untuk mengucapkan salah seorang yang usianya sudah 108 tahun untuk mengucapkan doa dan lain sebagainya. Artinya kalau zaman sekarang masih ada orang-orang yang berumur seperti itu. Jadi jangan heran kalau kalian lebih mendalami lagi kajian perawi hadis itu, ada yang umurnya 300 tahun. Karena mereka hidupnya jauh sebelum Turki Utsmani runtuh. Jadi kalau di dalam fikih tahawulat mereka akan menentukan fase-fasenya supaya kita itu tidak pernah heran kenapa Nabi Muhammad SAW mengucapkan ini dan kapan terjadinya ini. Apakah sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi atau senantiasa terjadi. Itu fungsinya ketika kita mempelajari lebih rinci Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang relevan sampai hari kiamat nanti. Sebab itulah kita duduk di sini, kita membaca kitab suci Al-Quran, dan kemudian setelah kita menghatamkan Al-Quran, di situ ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, doa itu kita kumpulkan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita kembali lagi, kenapa kok kita sampai cari malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini sebagai bentuk keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad yang umurnya lebih pendek dibandingkan umur-umur yang lain. Kenapa adanya malam Lailatul Qadar? Kenapa adanya surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ketika Allah mengatakan kami menurunkannya, Allah tidak sebut kami menurunkan Al-Quran, tapi Allah menyebutkan kami menurunkannya. Artinya lafadznya itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sama seperti di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Bukan hadzal kitabu, tapi itu kitab. Jadi ketika menunjukkan seperti itu menunjukkan mulianya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah dapat diketahui ketika Allah menurunkan, dan keturunan yang Allah turunkan itu adalah sesuatu yang istimewa, maka tidak perlu disebutkan secara eksplisit ini adalah Al-Quran. Itu di dalam bahasa Arab menunjukkan keagungan sesuatu yang disebut di dalam lafaznya itu tadi. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, artinya di dalam bahasa Arab kalau sesuatu yang agung itu dia akan bertanya kembali, hari ini khataman di Majlis Al-Inabah. Tahu enggak di sini ada khataman Majlis Al-Inabah?
Pertanyaan tahu apa enggak hataman ada hataman di Majlis Al-Inabah di dalam susunan bahasa Arab itu menunjukkan bahwasannya hataman di Majlis Al-Inabah perkara yang agung, dan sangat jarang di dalam susunan bahasa Arab itu mengatakan atau mengulang pertanyaan dengan maksud dengan tujuan yang sama. Jarang. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada istilah namanya at-takror fil Quran. Pengulangan di dalam Al-Quran itu tidak ada. Bahkan kita dulu pernah ketika kita sedang berdiskusi ketika kita S2 di Malaysia, ada orang yang menuliskan tentang pengulangan di dalam Al-Quran. Sebagian daripada isi tulisan itu dia mengatakan iya ada pengulangan, tapi kita yang mendengar karena kita berdiskusi yang akan dijelaskan ini masuk di dalam jurnal ilmiah, kita juga berikan bantahan bahwasanya tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran. Bahkan huruf ziyadah aja itu tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam ilmu nahwu betul istilahnya ziyadah. Di dalam ilmu nahwu, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya ziyadah, karena makna ziyadah di dalam ilmu nahwu itu tidak ada artinya, hanya sekedar tambahan aja. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Dan ketika terjadi pengulangan di dalam Al-Quran, itu bukan pengulangan yang kosong. Artinya itu memiliki makna yang berbeda daripada makna yang pertama. Ketika susunan kalimat memiliki satu makna yang berbeda daripada makna sebelumnya, itu tidak dapat dikira sebagai pengulangan. Meskipun berkali-kali di dalam surat Al-Mursalat, wailu yauma idzil lil mukadzibin, wailu yauma idzil lil mukadzibin, itu bukan bentuk pengulangan di dalam Al-Quran. Saking indahnya Al-Quran kalau kita mempelajari. Tapi kalau kita hanya baca di dalam terjemahnya, oh kayaknya diulang-ulang, nah itu problem. Artinya dia yang harus mengulang-ulang tentang ilmu tafsir supaya dia mengetahui makna pengulangan tentang Al-Quran. Ini kayaknya sudah terlalu jauh sampai masuk ke situ. Kita kembali lagi ke dalam surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW supaya serasi dengan ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sebaik-baik di antara kalian ialah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik di antara kalian, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan panjang umur kalau kita sekarang hidup di waktu panen 60-70 tahun? Ya pasti kalah sama orang-orang yang sebelum kita. Jangankan umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita aja masih banyak yang panjang umurnya. Bahkan ada banyak perawi hadis, ketika kita membaca salah satu hadis, perawinya sangat singkat dan kemudian dikatakan salah satu daripada perawinya ini usianya 300 tahun. Sebagian mengatakan ini kayak nggak masuk di akal. Kita jawab, ya nggak masuk di akal Anda, karena ini dia hidup di zaman sebelum Turki Utsmani. Masih ada kemungkinan besar mereka panjang umurnya sampai seperti itu. Kalau zaman sekarang sampai 100 lebih. Ada baru beberapa tahun yang lalu ada kiai yang baru meninggal di Jawa Barat, umurnya juga 100-an lebih. Itu masih duduk ngobrol, masih buat majlis, masih zikir dan lain sebagainya. Ini maknanya ada hamba-hamba Allah seperti itu. Nah, ketika kita ingin menerapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik di antara kalian yang panjang umurnya dan banyak amalannya, disitulah Allah meletakkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kata-kata khairun di situ bukan baik tetapi isim tafdhil. Akhyar artinya lebih baik, cuma bentuknya khair. Nanti kalau kita jelasin panjang lagi di sini ayat. Jadi maknanya di situ malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa yang baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Karena ketika seorang manusia dapat malam Lailatul Qadar, itu dinilai 1000 tahun dia ibadah, full ibadah seumur hidupnya. Artinya kalau mereka meninggal pada bulan Ramadan, mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya banyak di antara para ulama itu juga yang berharap meninggal di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab sangat sedikit orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Kalau yang puasanya benar-benar pasti diampuni oleh Allah. Kalau dia nggak berpuasa,
malamnya dia sibuk ibadah, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada celah di bulan Ramadan, baik pagi ataupun malamnya, kecuali ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika naik mengamini doanya malaikat Jibril, kan malaikat Jibril mengatakan celaka bagi orang yang nggak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Rasulullah bilang amin. Kenapa? Kalau bahasa Jawanya kebangetan, full diampuni masih tidak dapat. Istilahnya kalau sekarang sudah ada coverage sinyal 5G, handphone semuanya sudah 5G, tapi handphonenya dia nggak dapat sinyalnya, itu kebangetan. Mungkin ada yang error itu softwarenya. Harus datang kepada tukang servis karena coveragenya full. Jadi di bulan Ramadan ini full ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit orang nggak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kemuliaan di bulan Ramadan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar, supaya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk aplikasi di dalam surat Al-Qadar, supaya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu benar-benar terjadi seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala wa inni utidul Qur'an wa mithlahu ma'ahu, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang serupa dengan Al-Quran. Jadi pada malam hari ini kita duduk khatam Al-Quran bersama-sama, dan yang kita baca di sini adalah doanya Imam Ali Zainal Abidin. Disebutkan di dalam beberapa kitab hadis para ulama, riwayatnya doanya Imam Ali Zainal Abidin. Di sini di salah satu doanya Imam Ali Zainal Abidin menjelaskan dan meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina hafidhu lil Qur'ani hurmatahu lamma hafidhu wa 'azzamu manzilatahu lamma sami'u. Jadikanlah kami ini orang-orang yang menjaga kemuliaan Al-Qur'an seperti mana orang-orang dahulu menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Orang-orang dahulu itu termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW punya mushaf dua. Satu yang dibaca setiap harinya untuk mengejar khataman, yang satu dibaca untuk mengejar pemahaman. Bahkan sebagian di antara para ulama yang masih baru, masih pada zaman ini, beliau ketika meninggal, salah satu daripada kitab tafsirnya belum sampai habis lagi, belum sampai juz ke-15. Artinya salah satu daripada mushafnya yang dipakai untuk mendalami apa makna Al-Quran. Jadi doanya Imam Ali Zainal Abidin, padahal Imam Ali Zainal Abidin adalah orang yang paling dekat pada masanya, sebab beliau eranya tabi'in, termasuk zaman-zaman keemasan. Imam Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau juga mengatakan wa ta'addabu bi adabihi lamma hadaru, dan mereka jadikanlah kami orang-orang yang beradab ketika kami itu berada di depan Al-Quran. Nah sekarang kita lihat Al-Quran sudah enggak, jangankan adabnya, kewajibannya tentang Al-Quran aja udah berkurang. Makanya Al-Quran itu jangan pernah dijadikan tempat buat nyimpen foto. Itu kalau orang nyimpen foto di dalam Al-Quran, kalau misalnya ini orang nih, dia punya foto kemudian disimpan di Al-Quran, alasannya supaya biar dianya dapat berkah, enggak, dianya malah jadi jelek nanti, karena tidak beradab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan diciptakan untuk sebagai tempat nyimpen foto atau nyimpen duit. Biasanya orang-orang dijadikan jimat, ini bulan Ramadan babe tak simpan, aku mumpung dapat dolar ini tak simpan di dalam Al-Quran biar dolarnya berkali-kali lipat. Ini Al-Quran bukan pesugihan. Jadi kalau dolarnya dimasukkan di dalam Al-Quran, dia nggak akan tambah kaya, justru dia bisa tambah miskin, karena dia menjadikan Al-Quran bukan tempatnya. Begitu juga yang lainnya. Kalau ngaji tiba-tiba taruh kacamata di atasnya, taruh handphone di atasnya, itu tidak beradab di dalam Al-Quran. Makanya kalau khatam Al-Quran, doanya Imam Ali Zainal Abidin ini biar kita kembali lagi, wa ta'addabu bi adabihi lamma hadaru, betul-betul menghadirkan Al-Quran dan dia memiliki adab yang luar biasa. Makanya Imam Nawawi tidak mengatakan bahwasanya yang menghafal Al-Quran itu hafil, tetapi Imam Nawawi mengatakan orang yang menghafal Al-Quran itu hamil. Kalau bahasa sekarangnya hamil. Coba lihat perempuan itu kalau hamil susahnya setengah mati. Laki itu nggak mungkin bisa hamil, karena sakit mah kembungnya udah kalah kabut, masa lagi membawa janin 9 bulan 10 hari.
Orang yang hafal Al-Quran dikatakan oleh Imam Nawawi hamil. Kenapa? Karena dia membawa yang berat. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Al-Quran ini berat, bukan sembarangan Al-Quran ini. Kita memerlukan masa yang sangat lama untuk memahami apa isi Al-Quran, apa maksud Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu relevan sampai akhir zaman? Kenapa yang kita baca ini qiraat Hafs An-Asim? Kenapa kita nggak baca qiraat Warsh? Kenapa kita nggak baca bacaannya Imam Qisai dan lain sebagainya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita memahami. Supaya ketika kita keluar negeri, kita ke negara lain, kita lihat ada bacaan yang berbeda, kita langsung tahu. Seperti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada bacaannya iswatun hasanah. Ada beberapa bacaan, karena dulu Al-Quran itu nggak ada titiknya dan nggak ada harokatnya. Kalau kalian pengen tahu seberapa cinta kalian kepada Al-Quran, coba surat Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad itu tulis tanpa titik, tanpa harokat. Terus kasih anaknya, apa istrinya. Ayo ini bacanya apa? Dapat 100.000. Coba lihat baca bisa apa enggak. Kalau dia nggak bisa baca, artinya dia kurang dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dulu seperti ini. Seperti itu Al-Quran. Karena sudah semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Jadi ada titik, ada baris, ada harokat, malah sekarang ada warna. Ini mat yang ini warnanya ini idgham yang ini mat buat hasil tambah. Al-Quran jadi warna-warni. Kita belajar tajwidnya sesuai dengan warnanya. Warna hijau ini apa bacaannya? Warna ini, warna ini. Semuanya sebenarnya dipakai untuk memudahkan Al-Quran. Makanya penting bagi kita untuk memahami Al-Quran. Sebab itu di sini dikatakan wa ahsanu jiwarahu lamma jawaru. Baik-baiklah ketika kalian itu menjadi tetangganya Al-Quran. Kapan kita resmi menjadi tetangganya Al-Quran? Di bulan Ramadan. Resmi kita jadi tetangganya Al-Quran. Karena setiap hari kita baca Al-Quran. Setiap waktu kita baca Al-Quran. Sekarang yang hadir di sini, sebelum keluar dari majelis ini, lihat handphonenya. Ada aplikasi Al-Quran apa enggak? Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada innalillah. Nah itu bahaya pada zaman sekarang, aplikasi sak macamnya aplikasi Al-Quran nggak ada. Itu penting bagi kita untuk memahami sampai seperti itu, karena masuk bulan Ramadan kita resmi jadi tetangganya Al-Quran. Setelah selesai bulan Ramadan, Al-Quran akan memberikan laporan nanti. Laporan itu akan diberikan nanti bagaimana sikap dia terhadap tetangganya. Makanya kata-katanya Imam Ali Zainal Abidin wa ahsanu jiwarahu lamma jawaru. Pakai kata-kata dengan kosakata tetangganya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, aku khawatir malaikat Jibril karena seringnya turun memberi aku wasiat baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga. Aku khawatir, takut-takut nanti tetangga ini dapat warisan. Jadi terakhir kali warisan itu kan al-wala. Orang yang memerdekakan hamba sahaya dia punya namanya wala. Setelah itu baru tetangga. Sampai takut khawatir Rasulullah seperti itu, karena seringnya malaikat Jibril kasih tahu baik-baik sama tetangga. Jadi kalau kalian sekarang di sini masih punya tetangga, disyukuri. Di negara lain itu setengah mati mau kenal sama tetangganya. Jadi kalau di sini masih bisa kelihatan tetangga, masih bisa ngelihat oh tetangga lagi nyapu. Di luar negeri nggak semudah itu. Mungkin kalian nggak akan pernah lihat muka ada tetangga seperti apa kadang-kadang. Kecuali setelah beberapa bulan, kadang-kadang beberapa tahun baru kelihatan. Jadi dinikmati. Yang Allah berikan kita punya nikmat, ada tetangga yang kita ngelihat dia, kalau sakit kita bisa tahu, kalau ada apa-apa kita bisa kedengaran dan lain sebagainya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin memberikan kosakatanya wa ahsanu jiwarahu lamma jawaru wal tazamu hukmahu wa ma faraquhu. Ini penting, kita melazimi hukumnya Al-Quran dan kita tidak akan pernah berpisah dengan Al-Quran. Jadi kita harus tahu betul-betul isi Al-Quran itu seperti apa, makna Al-Quran itu seperti apa. Sebab itulah di dalam ilmu tafsir yang paling basic diajarkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali membaca Al-Quran ada perintah Allah untuk membaca sesuatu, langsung dipraktekkan di situ. Ini memang hal kelihatannya kecil tapi nggak pernah terjadi. Tapi bukan berarti orang yang tidak mengamalkan, bukan berarti dia tidak mengetahui hal itu. Dia mengetahui. Kenapa dia tidak mengamalkan? Yang pertama, mungkin takut masyarakatnya bingung, khawatir. Ini kok ada tambahan di dalam
Al-Quran, kok bacanya ada tambahan yang lebih. Tapi kalau sudah berada di masyarakat yang dia sudah sering hadir majelis ilmu, sudah sering diberikan pendidikan, termasuk daerah-daerah orang Solo ini sudah banyak orang-orang yang istimewanya. Orang awamnya tidak bisa dibilang lagi orang awam, mungkin orang awamnya sudah level ustadz lah. Karena udah sering kayaknya di mana-mana ada majelis full, bulan Ramadan full. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Sebagian para ulama itu kalau masuk bulan Ramadan malah buka kelas-kelas kitab yang sulit untuk dicerna di bulan lain, dibacanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini otak ini terbuka. Jadi kalau di bulan Ramadan ada otak yang bumpet, itu problem dia ini. Karena otak ini terbuka di bulan Ramadan, pastinya dia punya inovasi-inovasi yang indah di bulan Ramadan, punya ide-ide brilian di bulan Ramadan. Karena Allah memberikan keterbukaan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lain. Makanya kalau ngaji di bulan Ramadan beda rasanya. Nanti dapat ini, nanti dapat ini, nanti dapat ini, nanti dapat itu terus. Makanya kalau ngaji, kalau sudah belajar ilmu tafsir, punya catatan sendiri ditulis. Oh ini maksudnya ini, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Tapi jangan difatwakan dulu, dipastikan dulu sesuai benar apa enggak. Karena kadang-kadang kita masih suka berhalusinasi. Jadi kita merasa kita ini memahami Al-Quran. Kadang-kadang kita merasa, aku kok rasanya kalau ngaji kayak masuk ke dalam Al-Quran. Iya ngantuk ya, biar gak masuk. Pasti mendelep lah nanti lama-lama. Itu berbahayanya ketika seseorang tidak dapat membedakan mana yang halusinasi dan mana itu yang sentuhan ilahi di dalam hati sanubari. Oleh karena itu penting bagi kita setiap kita kali hadir menghadiri khataman Al-Quran, Sayyidina Anas bin Malik selalu mengumpulkan anak istrinya dan kemudian membaca doa sama-sama. Kenapa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali orang yang sudah menghatamkan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Setelah Allah menyebutkan perintah berpuasa, ayat yang terakhir itu, kalau di dalam Al-Quran yang bahasa Arab, di ayat yang paling akhir itu Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa di bulan Ramadan. Dan Allah janji di ayat yang lainnya, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi jangan pernah tanya, aku ini sudah doa, kok nggak dikabul-kabulin ya? Nah, ini problemnya orang-orang sekarang itu seperti itu. Bahkan itu termasuk di dalam problem ideologi. Artinya Allah kan berjanji akan kabulkan doa kita. Kenapa setiap kali kita doa Allah nggak akan kabulkan? Jawabannya sebenarnya simpel. Allah perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah tidak mengatakan aku akan kabulkan sekarang. Enggak. Kenapa? Karena setiap kali kita minta, kalau apa yang kita minta itu langsung dikabulkan. Ya Allah, aku mau duit 1 miliar. Yang satu lagi, ya Allah, aku mau duit 1 triliun. Setiap kali doa itu dikabulkan oleh Allah, artinya siapa yang jadi Tuhan ini? Kok setiap kali dia minta dikasih? Setiap kali dia minta harus dikabulkan? Ya Allah, aku mau kawin besok. Ya Allah, aku pengen punya mobil. Kalau terus di permintaannya dia dikabulkan, artinya siapa yang jadi Tuhan nanti? Nanti kembali problematiknya Fir'aun muncul lagi. Aku setiap doa pasti dikabulkan. Nah, itu berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang sesuai untuk doa. Ya Allah, kasih aku Ferrari ya Allah, aku udah kangen lihatnya cuma mainannya doang. Aku minta Ferrari. Ya sudah, keluar dari majelis Salinabah tiba-tiba datang. Ini Ustadz, ini kunci mobil Ferrari. Kira-kira neler itu apa enggak? Pasti bingung. Yang pertama pajaknya mahal, maintenance-nya mahal. Mau jalan mau parkir di mana juga takut. Ground jalan lagi takut lecet. Akhirat tuh malah darah tingginya naik. Stres dia. Minta Ferrari dikasih Ferrari malah bingung. Karena manusia itu tidak mampu mengontrol apa yang dia inginkan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Karena itulah Allah punya rahmat yang luar biasa. Ketika Allah perintahkan kita untuk berdoa, artinya doa kita itu ibadah. Allah ingin kita itu beribadah. Karena Allah menciptakan kita, karena Allah itu ingin menciptakan kita. Allah berkehendak untuk menciptakan kita.
Jadi sebaik-baik diri kita ini ialah diri yang mengaku kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk doa, ya berdoa. Dikabulkan atau tidak, kita yakin pasti dikabulkan. Kapan? Kapan itu pertanyaan yang tidak perlu diucapkan setiap kali kita berdoa. Karena Allah perintahkan kita untuk ibadah. Jadi sama ketika doa itu ibadah, sholat itu juga ibadah. Jadi jangan ada yang hadir ini tanya, aku sholat itu sampai kapan ya? Sampai kapan kira-kira jawaban? Sampai mati, sampai ketemu malaikat Israel. Nah begitu juga dengan doa. Doa itu salah satu daripada makna as-shalah. Jadi penting bagi kita untuk berdoa. Jadi setiap kali kita berdoa, kita minta kepada Allah, itu ibadah yang Allah perintahkan untuk kita. Nanti semua doa-doa kita akan disimpan oleh Allah sesuai yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang Allah berikan di sini sesuai dengan keadaan kita. Ada yang Allah jadikan doa kita itu perisai bagi kita. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan untuk hari kita nanti di hari kiamat, sehingga kita sendiri kaget ketika kita masuk hari kiamat, kita mendapati amalan yang luar biasa. Itulah salah satu faedahnya ketika kita hadir khataman Al-Quran, kita panjatkan semua doa-doa kita. Jadi setiap kali kita hadir majelis, kita sudah punya tujuan masing-masing. Dan majelis ini istimewa. Ada anak punya Ami datang sini, satu dari Jakarta, satu dari Solo. Jadi insya Allah malam ini malam Lailatul Qadar lah, kedatangan dua orang istimewa dan orang-orang tua di antara kita. Karena kata Rasulullah SAW, al khairu fi kibarikum. Orang-orang tua ini ada baiknya. Jadi jadilah kita anak-anak muda yang mencari kebaikan di antara orang-orang tua. Apapun yang terjadi di antara orang-orang tua, pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita di sini, hajat dunianya, hajat ukhrawinya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang ahli Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang membasahi lisannya dengan Al-Quran, orang-orang yang membuka pikirannya dengan Al-Quran, dan diberikan keterbukaan wawasan kita untuk memahami Al-Quran, untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita, dan orang-orang yang mencintai kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.